topik infertilitas. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Novita Herawati. Dan saya Deborah Agustina Pasaribu. Saya Rizka Diani. Saya Tommy Hidayat Stompul. Dan saya Noah Efraim Sebayang. Dan saya Dahlia Kronika Batubara. Nama saya Kristina Marumanurung. Dan saya Angela Prisakti Mendepa. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi, Bu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan infertilitas pada Bapak dan Ibu. Tujuannya untuk agar Bapak dan Ibu mengetahui apa pengertian, penyebab dan pencegahan dari infertilitas itu. Baik Bu, bisa kita mulai Bu? Bisa, Bu. Baik, langsung saja ya Bu. Iya, Bu. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tahu tidak infertilitas itu apa? Tidak, Bu. Kalau kemandulan? Tahu. Ya. Infertilitas itu kalau di masyarakat dikenal juga dengan kemandulan. Tetapi bedanya kalau infertilitas itu kekurang mampuan, sedangkan kemandulan itu ketidakmampuan. Jadi infertilitas itu masih bisa mempunyai anak, tapi dia kekurang mampuan. Ada hal-hal yang bisa menjadi faktor ketidakbisaan mempunyai keturunan. Nah, biasanya infertilitas itu terjadi di kota-kota besar karena pada kota-kota besar itu gaya hidupnya yang kurang sehat, pola makannya yang kurang sehat, makannya yang instan-instan, kemudian stres yang meningkat juga menyebabkan infertilitas itu terjadi. Nah, jadi pengertian dari infertilitas itu adalah ketidakmampuan pasangan suami istri atau pasangan subur mempunyai keturunan dalam waktu 12 bulan atau 1 tahun walaupun dia sudah melakukan hubungan seks 2-3 kali seminggu, namun juga tidak kunjung memiliki keturunan. Itu disebut juga dengan infertilitas. Nah, biasanya penyebabnya itu karena umur. Jadi pada usia 35 tahun itu terjadinya kekurangan ovulasi pada umur 35 tahun itu tidak seoptimal pada usia pubertas atau pada usia remaja, diawali dengan menarse yaitu 13 sampai 15 tahun. Kemudian stres juga menjadi penyebab dari infertilitas karena stres memicu hormon kortikol yang dimana dia mempengaruhi hormon reproduksi. Lalu ada juga yang namanya hubungan seks. Jadi hubungan seks itu juga menjadi penyebab infertilitas. Salah satunya frekuensinya yang tidak sering karena dikatakan infertilitas apabila sudah melakukan 2-3 kali hubungan seks tapi tidak mulai memiliki keturunan. Kemudian ada yang namanya posisi. Pada saat dia melakukan seks, posisinya itu posisinya itu tidak baik atau tidak optimal. Kemudian masa subur. Jadi sebaiknya untuk memudahkan pasangan suami istri untuk memiliki keturunan, sebaiknya pada wanita melakukan hubungan seks pada masa subur, yaitu 14 hari sebelum menstruasi selanjutnya. Kemudian ada frekuensi seks yang berlebihan. Nah, tadi faktor penyebabnya karena seks. Kalau seks berlebihan itu pun juga tidak baik karena keseringan seks maka testis keseringan atau terlalu cepat memproduksi sperma. Sedangkan sperma itu sebaiknya ada jedanya beberapa hari, makanya dianjurkan 2-3 hari melakukan hubungan seks karena kalau keseringan sel sperma jadi tidak matang dan belum siap untuk terjadi pembuahan. Nah, kemudian posisi. Jadi posisi saat melakukan hubungan seks itu juga berhubungan sama infertilitas. Posisi yang baik itu, maaf ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, posisi yang baik itu perempuan di bawah, laki-laki di atas, kemudian bantal ditaruh di belakang punggung atau bokong perempuan untuk menampung sperma tadi. Jadi sperma tadi itu ada waktu untuk terjadi pembuahan pada sel telur. Nah,
kemudian jenis infertilitas itu ada dua. Yang pertama primer. Nah, kalau primer itu dia sama sekali belum memiliki keturunan selama lebih dari 12 bulan. Nah, kalau sekunder awalnya dia udah punya keturunan nih, anak pertama. Tapi belum punya keturunan lagi setelah 12 bulan. Kan ada tuh ya darahnya terlalu lama ya 10 tahun. Nah, padahal dia juga pengen mempunyai anak lagi, juga sudah berhubungan seks 2 sampai 3 kali seminggu, tapi juga belum dikasih keturunan, itu juga dikatakan infertilitas sekunder. Nah, pengertian udah, jenis-jenis udah, penyebab udah, kemudian kita bahas bagaimana sih pencegahan dari infertilitas. Nah, pencegahan dari infertilitas itu yang pertama, yang paling penting kita mengubah pola hidup dan pola makan kita. Kemudian merubah seperti tidak memakai celana yang ketat, kemudian tidak mengantongi HP, itu kan mempengaruhi sel sperma si laki-laki. Nah, kemudian ada yang namanya, apalagi sekarang ya, sekarang udah canggih, ada yang namanya bayi tabung. Jadi biasanya pada masyarakat apabila tidak memiliki keturunan bisa dilakukan bayi tabung. Mungkin itu saja, kurang lebih ada yang mau ditanyakan ibu-ibu bapak-bapak? Baik Bu, saya salah satu yang mengikuti dengan Ibu. Saya ingin bertanya Bu, apa saja faktor-faktor penyebab infertilitas pada pria dan wanita? Baik, terima kasih. Ada yang lagi yang ingin bertanya? Baik Bu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Seperti tadi yang sudah saya dengar penjelasan dari Ibu mengatakan infertilitas bisa hamil, walaupun memang jangka waktunya panjang gitu. Kami yang berumah tangga, kami sudah 2 tahun. Baik Bu, kami ingin bertanya. Ya, Bu, silakan. Tadi Ibu menjelaskan infertilitas itu bisa hamil. Tetapi Bu, kami sudah berumah tangga, sudah lebih dari 3 tahun, tapi kami belum memiliki keturunan. Tapi kami periksa, tidak ada gangguan atau kemajuan yang menjadi penyebab itu. Mengapa ya Bu? Emang apa yang benar infertilitas itu bisa hamil atau bagaimana ya Bu? Terima kasih Bu. Ya, ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Bu, tolong coba dijelaskan kemungkinan apa saja yang mengakibatkan kemandulan atau infertilitas. Terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Deborah. Pertanyaannya, faktor-faktor apa saja yang menjadi resiko infertilitas pada pria? Begitu ya, Bu? Jadi yang pertama itu faktor resikonya itu faktor pertumbuhan usia. Seperti yang kita bahas tadi, usia itu mempengaruhi sel sperma ataupun sel telur. Jadi semakin tingginya usia, semakin sedikitnya sel telur ataupun sel sperma. Jadi dianjurkan untuk melakukan hubungan seks itu pada fase reproduksi yang optimal, yaitu pada fase menarse atau pertama kali kita mens atau pertama kali kita mimpi basah pada laki-laki. Nah, diakhiri dengan menopause. Kemudian faktor yang kedua yaitu kebiasaan merokok dan kebiasaan minum alkohol yang tadi karena gaya hidupnya tidak sehat. Nah, kemudian ada penggunaan obat-obat terlarang, itu juga mempengaruhi sistem reproduksi. Kemudian sering memakai celana yang terlalu ketat sehingga sel testis yang memproduksi sperma itu tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua,
Bu. Nah, yang tadi infertilitas itu kan ada penyebabnya ya Bu. Nah, maka dari itu kita atasi dulu penyebabnya. Misalnya penyebabnya karena gaya hidup dan gaya pola makan yang tidak sehat, berarti kita harus merubah itu agar lebih sehat. Kemudian kebiasaan-kebiasaan kita juga kita ubah ke arah yang lebih baik. Lalu ada juga karena menstruasi yang tidak teratur misalnya, itu juga mempengaruhi. Nah, kita cari tahu nih kenapa gitu kan. Jangan stres seperti itu ya Bu. Infertilitas itu bisa hamil karena infertilitas itu bukan mandul, beda. Jadi kalau mandul ketidakmampuan, tapi kalau infertilitas itu kekurangmampuan. Jadi masih bisa hamil. Apalagi zaman sekarang teknologi makin berkembang, banyak sekali cara-cara agar masih bisa untuk mempunyai keturunannya Bu. Kemudian pertanyaan dari Bapak Anwar, pertanyaannya faktor apa sajakah yang terjadi penyebab infertilitas pada wanita? Jadi yang pertama, faktor penyebabnya itu karena menstruasi tidak teratur. Nah, kalau menstruasi tidak teratur, kita jadi sulit menentukan masa suburnya itu pada tanggal berapa. Jadi ketidakmampuan untuk mengetahui masa subur pada wanita itu kapan. Kemudian usia juga seperti yang kita bahas di awal. Kemudian masalah fungsi seksual, misalnya terjadi penyumbatan pada tubuh Fallopi. Nah, tubuh Fallopi itu kan sebagai jalur ovum atau sel telur ke rahim. Jadi kalau ada penyumbatan di tubuh Fallopi, ovum itu tidak bisa ke rahim. Jadi itu juga mempengaruhi terjadinya infertilitas ya Pak. Kemudian kekurangan dan kelebihan berat badan. Nah, kekurangan dan kelebihan itu juga tidak baik karena kalau kelebihan dia kayak mempengaruhi siklus menstruasi seperti itu. Nah, sama juga laki-laki dan perempuan karena lagi-lagi pola hidup dan pola makan yang tidak sehat. Ada lagi yang mau ditanyain? Tidak ada. Sudah paham ya Bu ya? Kemudian saya tanya nih, gantian ya, apa sih pengertian dari infertilitas yang seperti saya jelaskan tadi? Baik, ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan pengertian, penyebab, pencegahan tentang infertilitas. Sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semuanya, apa sih pengertian dari infertilitas? Ada yang bisa jawab? Baik Bu. Ya Bapak, Ibu Dewo, silakan. Setelah tadi saya mendengarkan penjelasan dari Ibu, sekarang saya sudah tahu apa itu infertilitas dan apa perbedaan dari infertilitas dengan kemandulan. Infertilitas itu ialah kekurangmampuan seseorang ataupun seorang ibu untuk memiliki anak. Sedangkan kemandulan ialah ketidakmampuan untuk memiliki keturunan. Baik, benar. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tadi saya juga sudah jelaskan jenis-jenis infertilitas. Nah, infertilitas itu ada berapa Bapak dan Ibu? Ada dua, benar apa aja? Primer dan sekunder. Kalau primer yang bagaimana Ibu? Infertilitas yang sama sekali belum memiliki keturunan. Nah, jaraknya berapa bulan dikatakan infertilitas? 12 bulan. Benar. Kemudian yang sekunder bagaimana? Yang sekunder itu sudah memiliki keturunan pada awalnya, dan dia belum juga memiliki keturunan sampai 10 tahun. Jadi dia ingin mempunyai keturunan lagi, sudah berusaha 2-3 kali seminggu, sudah dilakukan selama 12 bulan tapi belum juga mempunyai keturunan. Itu disebut juga keturunan infertilitas sekunder. Nah, sekarang saya tanya bagaimana cara pencegahan dari infertilitas. Baik Bu, pola hidup yang sehat, menstruasi yang siklus menstruasi yang tepat. Yang ketiga, jangan terlalu sering memakai pakaian yang ketat bagi seorang wanita. Benar. Nah, tadi
saya sudah menjelaskan posisi apa sih yang cocok atau yang baik dilakukan pada pasangan saat berhubungan seks. Posisinya tadi saya dengar yang dijelaskan Ibu ya, membuat posisi yang perempuan di bawah dan laki-laki di atas, dan menanggal bantal di bokong si perempuan agar mempercepat proses masuknya sperma. Benar, semua pertanyaan yang Ibu jawab dan Bapak-bapak jawab sudah benar. Berarti Bapak dan Ibu sudah mengerti ya apa itu infertilitas, jenisnya, pencegahan, dan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini saya ada brosur atau leaflet, nanti bisa Bapak dan Ibu pelajari, baca kembali di rumah ya Bu. Baik Bu. Baik, sekarang. Terima kasih Ibu. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, selamat pagi. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya Bu. Baik, Bu. Terima